Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus ya mengenai kekuatan timnas Indonesia versus China Taipei. Ya, pertandingan timnas U23 ini memang sangat ditunggu-tunggu bagi pecinta timnas. Kita sudah melihat ya bahwa timnas senior tadi malam itu sudah menang dengan skor 2-0. Tentu ada beberapa evaluasi yang memang harus dilakukan oleh Shin Tae-yong. Namun beberapa kendala itu karena memang skuad timnas Indonesia belum lengkap, karena memang timnas ini harus terbagi menjadi dua. Belum lagi para pemain seperti Shane, Yakob Sayuri, Yance, kemudian Dimas itu cedera. Memang ya menurut saya hasil yang perlu dievaluasi nantinya. Tetapi kita akan fokus di sini untuk U23 karena saya melihat saat melawan China Taipei ini, saya melihat antusiasme dari supporter timnas terkhusus warga Solo itu sampai memenuhi stadion hingga sold out. Nah, tentu pembahasan kali ini semakin menarik dengan para pemain-pemain timnas juga yang saat ini sedang on fire seperti Rafael Struijk, kemudian Ivar Jenner, kemudian ada beberapa pemain lain seperti Marcel. Nah, di sini saya akan mengupas dan juga membahas tuntas mengenai line up yang akan diturunkan Indonesia melawan China Taipei, karena di sini saya melihat memang Shin Tae-yong ini sangat serius untuk dua laga. Oke, kita langsung saja teman-teman ya masuk ke tactical board. Sebelum kita masuk, jangan lupa bantu saya untuk tekan tombol like-nya, kemudian komen dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya ya, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Jangan lupa teman-teman juga absen ya di kolom komentar agar kita bisa saling silaturahmi di kolom komentar nanti. Oke, kita langsung saja. Di sini saya akan langsung masuk ya. Kemudian di sini saya sudah masuk di tactical board, dan di sini saya melihat bahwa untuk nama-nama ini sudah tidak asing lagi, dan menurut saya Shin Tae-yong di laga perdana ini juga akan tampil all out karena ini adalah adaptasi baru bagi sosok Ivar dan juga Rafael, bahkan juga Elkan Bagot yang sudah lama tidak bergabung bersama timnas Indonesia U23. Dan di sini pun saya akan melihat bahwa di kiper itu tentu kita masih memiliki sosok pemain yang memang menjadi bagian timnas senior juga, yakni sosok Hernando Ari. Menurut saya sosok sentral ya, pemain ini sangat sentral sekali, dan juga Hernando ini jam terbangnya juga dirasa sangat cukup bersama timnas, sehingga Shin Tae-yong pun juga tak ragu. Dan juga bagi pecinta timnas pun ya, untuk kiper Hernando Ari ini kita juga tidak ragu di lini belakang. Nah, kemudian untuk selanjutnya saya melihat untuk di sisi back ya, tentu ini di sini ada sosok Elkan Bagot. Elkan Bagot ini penampilan juga sangat luar biasa bersama Ipswich Town ya, dan dirinya pun juga selalu bermain ketika Carabao Cup, dan ini artinya dia sudah semakin meningkat ya bagaimana pengalaman juga jam terbang. Dan saya melihat untuk sosok Elkan Bagot ini sangat cocok berduet dengan Rizky Ridho. Nah, Rizky Ridho juga permainannya juga sangat mobile. Pemain ini juga tak tergantikan selama membela Persija Jakarta dan juga di timnas senior ya. Untuk kedua pemain ini menurut saya juga sudah tidak asing bagi kita ya, karena ketika melawan Argentina pun pemain ini juga sangat bagus dan chemistry-nya sepertinya sudah dapat sekali. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya saya melihat untuk di sisi kanan. Nah, di sisi kanan ini sebenarnya ada sosok Bagas Kava, tetapi dia tidak dibawa karena cedera. Dan di sini pun permainannya juga sangat bagus sebenarnya untuk Komang Teguh. Komang Teguh ini permainannya sangat mobile, dan dia pun mampu untuk bisa membantu Rizky Ridho ya. Terkhusus bagaimana dirinya membantu penyerangan ketika Rizky Ridho naik ya. Di sini dia naik. Nah, Komang Teguh ini sangat bagus ketika dirinya membackup posisi dari Rizky Ridho. Nah, ini Komang Teguh ini juga sangat luar biasa. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada sosok Pratama Arhan ya. Nah, ini adalah sosok Pratama Arhan. Nah, Arhan ini juga sangat bagus jika kita mengandalkan 4 back ya. 4 back Pratama Arhan, di sini kita bisa melihat bahwa Arhan ini juga sangat bagus. Tetapi jika memang Shin Tae-yong nanti menggunakan 3 back dengan formasi menyerang, saya melihat Pratama Arhan ini juga sangat cocok untuk ditempatkan di sini. Nah, seperti ini. Kemudian Elkan di sini, Ridho lebih di tengah, kemudian Komang ini akan di sini. Oke, ini adalah sisi yang memang ditempati Pratama Arhan.
Kemudian untuk di lini tengah, saya melihat ada beberapa pemain yang memang ini bisa diturunkan oleh Sintayong dengan beberapa opsi yang memang ditawarkan oleh dirinya. Salah satunya adalah jam terbang lagi-lagi, kemudian pengalaman bermain, dan juga saat ini pemain ini juga on fire, yakni Arhan Fikri. Oke, Arhan Fikri ini juga menurut saya permainannya sangat mobile, kemudian Arhan Fikri ini juga sangat tampil ya, mampu tampil maksimal, dan menurut saya dia nanti akan sejajar teman-teman, dia nanti akan sejajar dengan sosok Ivar Jenner. Nah di sini oke, sebentar. Nah, Ivar Jenner ini akan bersejajar dengan sosok Arhan Fikri, dan di sini pun saya melihat kapabilitas dan juga kompetensi dari Arhan Fikri selama Piala AFF, yaitu grafiknya meningkat ya, ratingnya juga meningkat. Kemudian kita melihat bahwa sosok Ivar Jenner dia pun juga baru-baru ini diperpanjang oleh FC Utrecht, dan juga saya melihat bahwa di pertandingan bersama Young FC Utrecht dia selalu menjadi starter, bahkan tak menutup kemungkinan di sela-sela pemanggilan dirinya tontonnya di Utrecht Senior itu juga sering dilakukan oleh pelatih FC Utrecht Senior. Nah, artinya sosok Ivar Jenner ini sekarang bermain di dua klub ataupun di dua tim ya, tim junior dan juga senior, karena di tim senior ternyata sosok Ivar Jenner ini juga didaftarkan. Nah, artinya di sini kita bisa melihat bahwa para pemain timnas Indonesia ini sebenarnya juga memiliki banyak jam terbang, 1 2 3 4 5 6 ini. Oke, kemudian selanjutnya di sini tentu kita masih memiliki sosok yang memang menjadi bagian penting ya, yakni sosok Marcelino Ferdinand. Nah, Marcelino Ferdinand ini juga sangat luar biasa teman-teman, dia bisa menjadi gelandang serang, dan di sini pun saya melihat bahwa bisa saja sosok Marcelino ini nanti bertukar posisi dengan sosok Rafael ataupun seperti ini teman-teman ya. Oke, nah seperti ini. Nah, tetapi saya melihat dengan formasi 4 ya, 4 di tengah, saya melihat Ivar ya akan bergeser di situ. Oke, kemudian Marcelino di sini akan mengisi di sini. Oke, kemudian yang selanjutnya saya melihat lagi untuk di lini ya, sayap ya. Sayap ini saya melihat ada sosok Rafael Struijk ya. Rafael Struijk ini biasanya dia akan sangat suka ditempatkan di sayap kiri, baik itu bersama Ado Den Haag ya. Memang posisinya sebenarnya adalah striker, tetapi saya melihat bahwa Sintayong ini memiliki opsi lain, karena saya melihat bahwa Ramadan Sananta ini juga masih sangat luar biasa untuk ditempatkan di posisi striker di sini. Nah, kemudian saya melihat antara Arhan dan juga Rafael ini juga memiliki chemistry. Ketika Rafael turun ya, Arhan bisa untuk naik seperti ini untuk membantu penyerangan, karena Arhan memiliki kecepatan, sedangkan Rafael itu mampu untuk cepat untuk menjemput bola. Ini adalah kelebihan dari Rafael Struijk, dan ciri khas seperti itu memang ciri khas Sintayong sekali. Artinya Sintayong ini tidak ingin ya pemain-pemain itu malas-malasan dalam menjemput bola. Dan mengapa di sini saya melihat target man-nya itu adalah Sananta? Ya, karena saya melihat dari pertandingan-pertandingan sebelumnya Sananta itu sangat hidup. Dan saya melihat Sintayong ini suka dengan striker yang memang tidak lama menggocek bola, tapi dengan peluang sempit pun bisa mencetak gol. Inilah yang diharapkan oleh Sintayong sebenarnya teman-teman, dan saya melihat bahwa ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa. Patut kita tunggu bagaimana perkembangan selanjutnya. Oke, kemudian selanjutnya di sini ada sosok Ilham Fajar Faturrahman. Fajar Faturrahman ini posisinya sebenarnya dia bisa mengisi posisi Komang di sini teman-teman ya. Tetapi ya saya melihat di Borneo FC pun dia juga sering untuk maju ke depan. Dan saya melihat juga dengan komposisi seperti ini kita bisa melihat line up timnas Indonesia itu sangat serius. Walaupun ini adalah laga pertama, dan menurut saya pertandingan puncaknya nanti adalah melawan Turkmenistan. Tetapi ya karena ini laga perdana, kita tidak bisa menyepelekan, karena kita harus mempunyai gol cepat terlebih dahulu. Walaupun nantinya Sintayong akan merubah di babak kedua, menurut saya tidak masalah untuk di babak kedua dirubah. Karena memang apapun yang menjadi kondisi timnas saat ini ya, untuk squad line up 2-3 ini menurut saya udah full tim sekali. Di
pemain-pemain lapis ya. Ini ada sosok Witan Sulaiman, kemudian masih ada Dewangga, Doni Tripamungkas, Zaki Ashraf, dan juga beberapa pemain-pemain lainnya seperti Akbar Arjunsyah, Rio Fahmi. Ya, ini memang semuanya itu adalah pemain-pemain bagus, dan kita akan melihat bagaimana kedepannya timnas ini mampu bersaing di kualifikasi Piala Asia U23 dan bisa tembus sampai perempat final. Nah, bagaimana menurut kalian dengan line up timnas Indonesia versus China Taipei seperti ini? Apakah kalian yakin nantinya timnas Indonesia mampu bermain baik dan bisa memenangkan laga? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.